Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran praktikum, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu saya akan dulu ya. Namanya bukan? Hadir. Musa? Hadir. Hafal? Hadir, Pak. Fikri? Hadir. Sebelumnya saya mau tanya, apakah materi tentang sistem kontrol itu kalian masih ingat sebelumnya? Kalau perlu ada yang bisa jelasin nggak apa itu sistem kontrol? Saya Pak, Ya, nanti. sistem kontrol itu menurut saya sistem yang untuk mengontrol suatu mesin atau alat gitu Pak. Bedanya dengan sistem kendali itu apa? Kalau sistem kontrol itu lebih ke mesin, kalau sistem kendali itu lebih ke kayak alat softwarenya kalau kayaknya Pak. Bener nggak Pak? Ya, nanti kita bahas ya. Iya Pak. Oke, untuk pelajaran kali ini kita akan melakukan praktik ya, yang dimana praktik ini kita hanya perlu menggunakan handphone kalian saja ataupun laptop. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya itu Simulrelay. Sebelumnya udah kalian download belum? Aplikasinya kan sudah saya pilih. Sudah, Pak. Sudah. Laptopnya lebih tahu Pak. Di HP aja bisa. Oh bisa. Ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini saya ada contoh, bisa lihat ke depan. Ya, sambil install di sini saya ada contoh. Ini aplikasi Simulrelay pada saat pembukaan di aplikasinya, yaitu awalnya itu seperti ini. Dan di sini terdapat beberapa komponen, yaitu kita menggunakan simulasi dengan wiring diagram, yang dimana di sini ada power negatif, ada power positif, terus di sini juga ada netral, di sini ada L1, L2, L3 itu sebagai fasa, terus di sini ada 3 fasa sekaligus, di sini pun ada 3 fasa sekaligus dengan netral. Nah, terus untuk kontaktor nanti yang kita gunakan karena ini sistem simulasi motor listrik, kita menggunakan kontaktor relay coil. Nah, setelah itu saya akan membagikan job sheet terlebih dahulu. Kan buat kelompok. Nah, kalian bisa lihat di situ ada yang namanya kontaktor. Tahu apa fungsi kontaktor? Kontaktor itu sebagai pengaman Pak. Pengaman, terus Pengaman dari arus berlebih, bisa pengaman dari penghubung. oke, kalau sebagai komponen utama di dalam rangkaian motor listrik kan sebagai sistem kontrol, yang dimana kita bisa mengatur masukan dan keluarannya. Juga kita bisa mengatur dari sistem penggunaannya, entah dari kita menggunakan 2 jalur ataupun 3 jalur. Juga kita bisa mengatur motor itu akan berputar ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Nah, setelah itu di sini kan bisa kalian lihat di situ terdapat gambar. Nah, gambar di situ kan ada yang namanya rangkaian wiring diagram. Nah, di situ kalian coba rangkai menggunakan aplikasi Simulrelay ini. Nah, setelah itu di sini kan kalian udah tahu kan mana yang kontak NO, mana yang kontak NC. Oke, nih. Pada saat di sini saya sudah mencoba membuat rangkaian. Ini ada yang tahu ini rangkaian apa? Yang ini? Lampu. Tuh. Ada yang tahu ini rangkaian apa? Self holding ya. Nah,
Ya, ini rangkaian scaffolding. Nah, sistemnya bagaimana pada saat kita input listrik masuk, maka sistem kontrolnya akan mengunci dalam satu keadaan yang dimana keadaan itu bahwa mengindikatorkan kalau si panel ini kontrolnya bekerja. Nah, terus pada saat kita masukkan input, nah ini motor ini bergerak seperti itu ya. Oke, di situ terdapat jobsit yang sudah saya siapkan. Nah, untuk langkah gambarnya silahkan kalian buat pada aplikasi.
menjelaskan sistem dari rangkaiannya. Setelah itu dari komponen-komponennya juga. Silakan perwakilan dari kelompok aja. Maju ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kami dari kelompok 1 tadi mengerjakan yang ini Pak, bagian scaffolding tadi udah dibikin tuh. Ini jadinya nih, seperti ini kawan-kawan semua. Jadi pada saat di play, kita MCB-nya kita nyalakan. Ini H1 menyala nih, H1 nih Pak. Kemudian pada saat kita tekan push button, dia akan mengunci. Jadi pindah ke H2. Terus yang kita putuskan lagi dia akan kembali lagi Pak ke awal. Seperti itu sih. Ya Pak, mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren kan? Kelompok berikutnya. Oke. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rangkaian dari scaffolding ya, Pak. Ya. Oke. Sini kita stop dulu. Nah, rangkaian awalnya begini. Untuk rangkaian scaffolding, nah di sini bisa kita play. Yang pertama itu kita bisa menyalakan si MCB-nya terlebih dahulu. Nah, untuk lampu indikatornya ini langsung nyala, langsung terhubung oleh sumber. Nah, untuk menjalankan dari sistem dari si scaffoldingnya itu ada di push button ini, push button yang normally close. Kita pencet. Nah, kontaktor 1 bakalan ngunci karena si koilnya satunya ini menggerakkan si magnet si kontaktor 1. Jadinya si kontaktor 1 ini bakal ngunci, dan ketika kita pencet lagi tombol push button dari normally close ini bakal seperti semula lagi. Udah, mungkin itu cukup Pak dari kelompok kami Pak. Oke, terima kasih untuk Almata. Aduh. Oke, sedikit saya jelaskan lagi ya. Untuk scaffolding ini penggunaannya ini kita menggunakan dua keadaan, yaitu di mana scaffolding ini kita bisa menyimpan 2 keadaan pada saat kita masukkan input. Nah, di sini terdapat keadaan masuk, karena ini dalam keadaan ini sebagai indikator yang dimana sistem kontrolnya ini menyala, dan pada saat kita nyalakan, nah coil ini kan akan bekerja. Nah, ini berarti menandakan pada saat kita memasukkan rangkaian instalasi motor, ini akan memutar motornya, yaitu inputan masuk 3 fasa masuk, itu yang digunakan 1 kontaktor. Nah, terus untuk kita menonaktifkannya, kita hanya perlu menggunakan memutus dari tombol NC yang ada di atas, karena NC itu sebelumnya sudah terhubung. Nah, kita hanya perlu memutus seperti ini. Ini dalam keadaan motor mati seperti itu. Oke. Cukup. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Gimana? Ya, cukup Pak. Cukup. Oke. Baik, untuk pembelajaran berikutnya kita juga akan menggunakan aplikasi ini, tapi kita akan menggunakan kita akan membuat banyak rangkaian sistem kontrol yang nanti kita akan uji coba. Oke. Untuk seperti itu aja. Sebelum kita mengakhiri, kita baca adalah Alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Sebelum menutup, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Silakan Pipin. Maka ke depan sebelum kita pulang mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.